Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian BTC USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian BTC USD pada hari ini, tanggal 8 Agustus 2024. Angka cantik ya, hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain yang sekiranya memerlukan analisa harian ataupun sedikit pandangan tentang kemana ini arah BTC dari segi teknikalnya. Oke? Oke, jadi kemarin tidak ada video analisa karena ya kalian lihat sendiri ini marketnya nggak kemana-mana. Ya, saya buat analisa terakhir di hari Selasa dan ya coba di sini mungkin bisa berkomentar ada nggak yang ambil buy di sekitaran 54.000 atau nggak di sekitaran 55.000 seperti yang sudah saya buat di analisa di hari Selasa kemarin. Ya, ada nggak yang ambil posisi di sini? Ya di 54.556 mungkin ya, atau enggak yang barusan tadi pagi mungkin subuh-subuh ambil posisi buy, karena ini jujur masih berlaku loh, jujur ini masih berlaku, target sampai mana? Target sampai 59.000 ya. Jadi untuk hari ini kenapa saya buat analisa lagi, karena marketnya ini sebenarnya sih nggak bergerak ya, bisa dibilang nih marketnya nggak kemana-mana. Jadi so far setelah market itu mengalami sell off gila-gilaan kemarin ya, hari Jumat dan hari Senin ya. Ya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu kan. Kemudian hari Selasanya kita mulai melihat ada recovery. Rabu kemudian stop, ya nggak stop sih. Stabil dengan volumenya sedikit berkurang. Ya kalian lihat aja nih kecil-kecil candlenya ya kan. Kemudian hari sekarang Kamis, semoga kena di 59.000 itu aja sih ya, 59.000 atau sampai 60.000. Oke, kenapa saya buat untuk analisa hari ini ya? Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu kalau besok hari Jumat dan juga hari Senin tidak ada analisa untuk Bitcoin ke depannya. Bukan ke depannya sih, hari Jumat. Jadi memang hari Jumat dan hari Senin itu saya tidak bisa ngisi analisa Bitcoin. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan seputar Bitcoin, kalian tanya aja di kolom komentar di video pada hari ini. Oke. Dan juga saya di sini akan memberikan insight ke depannya kira-kira bakal seperti apa Bitcoinnya. Mungkin penutupan weekly pada minggu ini seperti apa dan kemana kira-kira prediksi arahnya. Oke. Jadi so far mungkin ya, sekali lagi mungkin ada nggak yang ada ambil posisi buy, mungkin bisa di kolom komentar. Ya, intinya sih ya, ini analisa untuk yang saya buat kotak-kotaknya di sini itu masih sama di hari Selasa. Ya, ini masih sama di hari Selasa. Ini harga masih running, ya itu masih running. Bahkan sini saya nggak tahu sih ngitung di Bitcoin gimana ya. So far ini tertingginya adalah sampai berapa ini? 3.152 poin ya. Kalau ada yang buy dari harga 54.565, tapi kalau ada yang nge-buy di harga 55.000 itu kenaikannya sejauh 2.524 poin. Oke. Ini masih sama, ini area demand masih works ya. Ini demand masih works. Dan ini sekali lagi potensial demand yang di sini itu belum bisa saya katakan bisa ambil buy di sini ya. Kenapa? Karena ini orisinilnya belum di break dan ini juga belum di break. 60.000 belum lewat. Kalau 60.000-nya belum lewat, jadi hati-hati. Ini sebaiknya kalian jangan considerkan untuk ambil posisi buy nanti. Ya. Jadi kalau misalnya market turun kencang akibat nabrak 59 atau enggak nabrak 59.000 atau enggak nabrak 61.000, mentok-mentok sampai 60 berapa dikit ya? Ya bener lah. Jadi kalau misalnya mentok-mentok sampai ke 61.500 dan market drop signifikan ke bawah dan membuat low jauh ke bawah dan sampai 50.000, kalian jangan ngebuy di 50.000 ya. Jadi kalau skenario nya adalah jika market ini kan sekarang naik ya kan, marketnya sekarang naik, kalau misalnya ketabrak di 59.000 dan drop kenceng dan turun sampai 50.000, kalian jangan buy di 50.000 ya. Walaupun misalnya naik sampai 60.000 dan drop juga sampai 50.000, jangan ngebuy di 50.000 ya. Jangan pernah ngebuy di 50.000 dulu. Karena potensialnya ini harga bisa lanjut turun ya.
Karena sekali lagi secara weekly ini demand dari demand dari area weekly-nya ini sudah di break. Jadi kalau memang nanti ada pressure dari seller yang signifikan, ini market bisa membuat yang namanya lower low yang baru, ya. Jadi ketika kalian melihat suatu area demand sudah di break, walaupun cuma ekor doang, itu kalian sebaiknya sudah ada ini sebenarnya sudah ada indikasi bahwa kedepannya ini Bitcoinnya bakal bisa dibikin drop lagi jika memang ada seller pressure. Saya nggak bisa pasti ya bakal drop, makanya saya masih katakan jika memang ada seller pressure, maka dengan dari segi demand ini sudah lewat, ya ini area demand sudah diambil semua, demand sudah lewat dan harga sekarang mantul. Jadi kalau nanti kedepannya ada selling pressure ataupun bearish market lagi ke depannya, kalian jangan pernah ngebuy di 50.000 lagi. Sebaiknya ngebuy-nya nanti di sini, ya. 43.000 sampai 41.000. Di sini kalian baru bisa nanti ngebuy lagi selanjutnya. Jangan di sini, ya. Jangan di sini. Karena sekali lagi potensialnya market itu akan membuat yang namanya lower low yang baru. Oke. Berarti dari segi dari segi weekly, ya ini kan marketnya sudah membuat yang namanya new lower low baru. Dan sekali lagi kalau ditarik dengan Fibo, kalian tarik Fibonya ya, ini dari sini sampai low paling bawah kalian bakal ketemu 50% nya adalah di 59.000. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya nanti ketemu rejection di 59.000 atau enggak 60.000 atau enggak 60.500 dan market drop kencang ke bawah, kalian jangan ngebuy dulu, ya. Sabar. Tapi kalau ketika ketemu 59.000 dan 60.000 ngedropnya nggak parah, ya dalam artian ngedropnya nggak parah itu maksudnya ini kan market naik nih. Market naik ketabrak sini misalnya. Ketika ngedropnya cuma berhenti di 56.000, ya. 56.000 atau enggak ya paling kasar sampai 55.000 lah ya. Paling kasar banget sampai 55.000, tapi saya rasa sih nggak sampai 55.000, mungkin sampai 56 ya. 56 atau enggak sampai 57.000 dan market berhenti. Berhenti dalam artian tuh marketnya menciptakan rejection atau enggak market berhenti, benar berhenti ya, berhenti candlenya memang ya candle close-nya di 57.000 atau enggak ya 56.700, 56.500 gitu kan. Kemudian di keesokan harinya terjadi bullish power ataupun bullish engulfing, kalian boleh ngebuy di sana. Karena berarti ini menunjukkan adanya selling pressure di harga 50% Fibo atau enggak di demand 59 ataupun 60.000 itu tidak cukup kuat untuk membuat market lebih turun ke bawah. Yang berarti kemungkinannya adalah market ketika tidak berhasil membuat pressure lebih berat ke bawah dengan hanya berhenti di 56.000, 56.500, 55.000 atau enggak 57.000 dengan pembalikan ada kuat ke atas, berarti kalau dilihat market di sini akan membuat selling pressure kembali hanya saja ketika market itu mencapai yang namanya level yang sangat penting ataupun level yang sangat krusial. Level yang sangat penting ataupun krusial saat ini adalah ada di level ini. 61,8 ataupun golden Fibo-nya dan sampai 78,6 ataupun batas dari retracement. Dan secara kebetulan di sini adalah daily area supply dan di sini adalah support pertamanya, kemudian menjadi resistance, kemudian menjadi support, kemudian menjadi support, kemudian ketika support di break berarti otomatis ini menjadi area resistance. Maka ini bisa dikatakan menjadi support become resistance yang valid. Sehingga ketika market nanti bakal naik sampai sini, saya rasa ketika market naik sampai sini akan terjadi selling pressure yang cukup besar. Berarti selling pressure-nya kemungkinan akan dimulai dari harga 62.000 sampai 65.000. Ya, jadi hati-hati ketika market sudah sampai 62.000 ataupun sampai 65.000 secara teknikal, ini kemungkinan akan ada selling pressure lagi ke bawah yang dimana bisa saja market tuh akan bisa membuat new lower low yang baru seperti ini. Bisa ya secara teknikal seperti ini, tapi kalau secara fundamental ya, secara fundamentalnya saya kurang
pasti kemana. Ya, sekali lagi, saya kurang paham tentang fundamental di dunia kripto seperti apa. Tapi kalau kalian tanya nanti kripto ini sebagai risk asset, ya, dan apakah bisa dihubungkan sedikit dengan perekonomian global saat ini, bisa. Dan apakah ini bisa berpengaruh terhadap suku bunga The Fed? Ada pengaruhnya, ada enggak? Karena kalau kalian lihat beberapa waktu kemarin, itu kan walaupun The Fed naikin suku bunga, itu tidak membuat yang namanya Bitcoin USD ataupun BTC USD itu turun. Ya, tidak serta-merta. Tapi yang bisa saya kasih tahu adalah untuk referensi, ya, karena ini adalah risk asset Bitcoin, ya. Referensi kalian tuh bisa melihat yang namanya Nasdaq dan juga Dow Jones, ya, US 100 ataupun US 30. Jadi kalau kalian melihat nanti Nasdaq ataupun Dow Jones itu bullish run lagi, maka kecenderungannya saya rasa Bitcoin akan kembali juga bullish run lagi. Saya rasa sih seperti itu. Jadi karena ini sama-sama risk asset, ya, jadi saya rasa sih bisa untuk mencocokkan antara Dow Jones, Nasdaq dengan Bitcoin itu sendiri. Ya, walaupun nih Bitcoin ya katanya kan itu berdiri sendiri, ya, tidak ada pengaruh dari apa-apanya. Ya, itu saya kurang tahu. Ya, tapi kalau secara risk asset, ya, mereka kan sama-sama risk asset. Jadi kalau saham Amerika lari ke atas, ya kemungkinan Bitcoin juga sama-sama akan lari ke atas sih. Itu aja. Oke, jadi secara teknikal seperti ini. Masih sama, kita tunggu kalau mau sell, ya. Jadi otomatis kalau kalian ada mau nge-sell, tunggu di sekitaran 59.000, kemudian sampai ke 60.500. Tentunya harus dengan adanya konfirmasi, ya. Entah dia kena kemudian bearish engulfing, kena kemudian rejection seperti hammer, kena kemudian membuat change of character, ya bebas lah, ya. Apapun itu konfirmasi kalian, apapun itu bisa dipakai. Ya, itu bisa dipakai. Nah, sekarang kalau kita lihat dari candle sekarang, ya. Oke, candle weekly. Seperti yang sudah saya katakan di hari Selasa kemarin, candle weekly kemungkinan akan membuat kejadian yang ada di tanggal 29 April. Ya, yang dimana ini akan berubah menjadi bullish, flip bullish pada minggu ini. Ingat ya, BTC USD weekly itu close-nya di hari Minggu. Ya, bukan kayak forex ataupun stock market tutupnya itu di hari Jumat, beda, ya. Ini masih chance ataupun masih ada kemungkinan market akan mengulang di tanggal 29 April. Nah, yang dimana ini ditutup dengan candle ekor panjang dengan candle body warna hijau. Ya, kemungkinan bakal seperti ini. Jadi kalau dengan candle hijau pada penutupan weekly pada minggu ini, ya berarti hari Minggu, ya, itu pun tidak akan menjadi masalah karena secara weekly, ya, secara weekly kita ada satu yang namanya area supportnya yang ada di sini, satu, ya, yang ada di harga 61.000, dan kemudian kita juga ada satu area yang ada di sini secara weekly. Ada dua, bahkan tiga sih, ini sampai all time high-nya. Nah, jadi ini 1, 2, 3, ya. Itu. Jadi walaupun ini ditutup dengan bullish, jadi tidak serta-merta market langsung naik sih, enggak juga. Tapi kalau kalian mau ini ditutupnya bullish, ya kalian lihat lagi balik kayak tadi, ya, dengan analisa yang ada di daily tadi. Ini, kalian lihat. Kalau dia ditutup bullish berarti kemungkinan berhenti di 59.000. Ya. Berhenti di 59.000, kemungkinan market akan naik lagi, kemungkinan mengulang di tanggal 6 Mei. Jika kejadiannya benar mengulang tanggal 6 Mei, berarti market naik sampai 60.500, ya, sampai ke area supply di atau 50% Fibo. Kemudian marketnya drop. Nah, sekali lagi, kalau ngedropnya tadi, ya, ngedropnya nggak parah banget, berarti kejadiannya kayak tanggal 6 Mei lagi. Ngedropnya nggak parah, ya kalian bisa ambil posisi buy lagi, ya, targetin sampai 61,8 sampai 78,6 Fibonya. Ya, berarti kalau dicari, ya, ini kita patok-patokannya lah, ya, kita dari sini ke sini. Nah, kalian bisa lihat market di sini juga ini kalau mau mengulang kejadian, ya, kalau dengan kata-kata history repeat itself, ya. Ini dari all time high sebelumnya, dari high, ya, dari high ke low. Kalian dapat Fibonya, market itu berhenti di mana? Di 78,6-nya. 78,6 sampai 61,8. Ya kan?
Ini mungkin kalian ngelihatnya mungkin secara kebetulan ya, tapi candlenya kan kayak begini ya, candlenya kayak begini masalahnya. Jadi kalau ditarik Fibonya dari 100 sampai 0, tadi kan berhenti di sini, kemudian turunnya nggak parah, kemudian di minggu kedepannya bakal seperti ini. Sama kayak kemarin ya kan, dengan dia membuat high yang baru ya kan, high yang baru kan di sini. Kemudian low-nya terbaru kan di sini. Market berhenti di mana? 61,8 dan 78,6 lagi. Itu, dan kemudian drop sekarang. Jadi kalau mengacu dengan ataupun berkaca dari kejadian kemarin, ya udah. Kalau memang marketnya itu mau naik mengejar 78,6-nya di 65.000, ya kemungkinan akan terjadi di tanggal 29 April dan 6 Mei kejadiannya. Itu. Jadi kalau kayak gitu boleh nge-buy nggak? Ya boleh, nggak masalah ya kan. Jika memang mengulang kejadian begini ya, dengan kondisi marketnya memang tidak ada selling pressure lagi, global finansial ataupun global market itu tidak terjadi yang namanya kayak kemarin panic selling, ya bisa nge-buy, recovery pelan-pelan sedikit mengejar 61,8, 78,6, it's okay, nggak masalah ya, seperti itu. Jadi yang bisa saya katakan adalah sekali lagi, ini kemungkinan akan mengulang kejadian yang ada di tanggal 29 April mungkin, dan juga di tanggal 6 Mei ke depannya, yang dimana naiknya sampai 78,6. Ketika sudah naik sampai 78,6, dropnya ya, ini saya hitung balik ya, sekarang saya hitung balik guna untuk mencari target selanjutnya ya. Berarti kita hitung-hitungan Fibo sekarang ya, jika kita sudah selesai tadi kan dari sini ya, tadi dari sini sampai sini selesai turun, kemudian dia retrace naik. Nah kalau ditarik Fibonya dari sini ke sini, kalian bisa lihat ini hampir kena 1272, retrace naik. Sekarang dibalik ya, begini, market berhenti di 78,6 dan 1,8. Sekarang dibalik lagi dari sini ke sini, market hampir kena 1272, kemudian retrace naik. Nah sekarang balik lagi ya, dari sini ke sini, dapatnya 78,6 dan 61,8. Jadi ini sekarang balik lagi ya. Dan kita balik lagi, anggaplah di 78,6 di 65.000 ya, atau enggak sampai 66.500. Anggaplah di sini ya. Anggaplah berhenti marketnya nanti ke depannya itu sampai sini. Berhenti di situ, ya udah tarik Fibo sampai sini, 1272 itu ada di 45.000. Berarti make sense ke depannya mungkin harga Bitcoin sampai ke 43.000 sampai 41.350. Dengan kondisi market masih membuat bearish channelnya ya. Maksudnya bearish channel adalah ini kan marketnya selalu membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Jadi kalau misalnya nanti ke depannya ini sudah lewat, ini lewat ya, ini lewat, ya udah itu bakal membuat yang namanya all time high baru. Jadi selama dua low ini tidak di break ya, jadi selama low ini nggak di break, ini tidak di break ya, ini tidak di break ya, kemungkinan market akan membuat yang namanya lower high baru di sini mungkin sebelum membuat lower low yang baru di sini ya. Dia otomatis marketnya kan begini. Nah oke ya kan, kemungkinan marketnya kan begini gitu ya, secara teknikal yang bisa saya kasih. Oke. Jadi kalau kalian tanya lagi tentang masalah halving itu saya kurang paham ya, jadi sorry to say saya juga nggak ngerti tentang data dari halving itu sendiri ya. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa Bitcoin yang kemungkinan bakal terjadi ke depannya sih. Ini kompleks banget sih ya jadi secara teknikalnya. Jadi misalnya kalau kalian ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan di kolom komentar pada video kali ini. Yang penting kalian jangan tanyakan fundamental dari wallet crypto ataupun kayak BlackRock, Vanguard dan sebagainya, itu kalian jangan tanyakan ke saya karena saya kurang tahu, kurang paham. Jadi daripada saya salah kasih tahu ya kan, menyesatkan kalian, jadi lebih baik saya bilang nggak tahu dan nggak ngerti. Jujur-jujuran aja ya, buka-bukaan aja gitu. Oke, jadi sekian aja untuk analisa Bitcoin pada hari ini, dan sekaligus mungkin bisa dibilang itu adalah prediksi kedepannya selama market masih bearish ya kan.
Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian BTC USD selanjutnya. Bye-bye.